Shalom, selamat pagi sahabat pelita hati. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi nafas, masih bisa membuka mata, masih diberi kesempatan untuk memulai hari tak dengan firman dan hadirat Tuhan. Tanpa kita sadari, hidup kita seringkali dipenuhi pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Tuhan, siapa sih yang paling berkenan di hadapan-Mu? Apakah Engkau lebih sayang sama orang yang hidupnya bersih dan baik dari dulu? Bagaimana dengan orang yang punya masa lalu kelam, yang pernah jatuh, pernah salah, tapi sekarang mau bertobat? Mungkin pagi ini kamu mendengarkan renungan ini dengan perasaan penuh penyesalan akan masa lalu. Atau sebaliknya, kamu merasa, aku dari dulu baik-baik saja, aku tidak punya cerita dosa besar seperti orang lain. Pertanyaannya, siapa yang paling berkenan di mata Tuhan? Yang tampak baik-baik saja, atau yang punya masa lalu kelam, tapi mengalami pertobatan sungguh-sungguh? Pagi ini kita mau melihat hati Tuhan melalui firman-Nya. Sahabat pelita hati, sebelum kita membaca firman, mari kita berhenti sejenak dari kesibukan, menenangkan pikiran, dan membuka hati. Kalau kamu bisa, tarik napas pelan, hembuskan perlahan, dan mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pagi ini kami datang di hadapan-Mu, bukan sebagai orang yang sempurna, tetapi sebagai anak-anak-Mu yang masih sering jatuh dan salah. Ada yang mendengarkan renungan ini dengan hati yang merasa cukup baik. Ada juga yang mendengarkannya dengan hati yang penuh penyesalan. Kami rindu lewat firman-Mu. Engkau menyingkapkan hatimu. Siapa yang sesungguhnya berkenan di mata-Mu? Jamah setiap hati yang mendengar renungan ini, yang merasa terlalu kotor untuk kembali, yang merasa terlalu rusak, yang mungkin berpikir, Tuhan sudah pasti tidak mau lagi sama aku. Berbicaralah ya Tuhan, kami ingin mengenal hati-Mu lebih daripada sekadar pendapat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, hari ini kita akan membaca satu perikop yang sangat terkenal tentang dua orang yang datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang sangat berbeda. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Tuhan untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, perampok, lalim, pezinah, atau juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan bukan orang itu, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, pagi itu, dua orang masuk ke rumah Tuhan dari luar. Orang mungkin berpikir, yang satu sangat rohani, yang satu sangat berdosa. Yang pertama, orang Farisi rajin beribadah. Berpuasa 2 kali seminggu, memberi persembahan persepuluhan. Tidak terlibat dalam dosa-dosa besar yang kelihatan. Yang kedua, pemungut cukai. Pekerjaan yang saat itu dikenal korup, dianggap pengkhianat bangsa, dijauhi, dihina, dan dibenci secara sosial dan moral. Kelas bawah, kalau kita pakai kacamata manusia, pertanyaan,
Siapa yang kelihatan lebih berkenan di mata Tuhan? Jawaban spontan kita. Tentu orang Farisi, dia lebih baik, lebih rapi, lebih rohani. Tapi Yesus membalikkan cara pandang itu. Dia melihat lebih dalam, bukan hanya perilaku, tapi sikap hati. Orang Farisi itu berdoa begini, "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Kalimat ini terdengar rohani, tapi di dalamnya ada bahaya yang besar. Ia membandingkan diri dengan orang lain. Ia melihat keburukan orang, bukan kekurangannya sendiri. Ia menjadikan prestasi rohaninya sebagai alasan merasa pantas di hadapan Tuhan. Dia tidak berkata, "Tuhan, kasihanilah aku." Dia berkata, "Tuhan, lihatlah aku tidak seperti orang-orang berdosa itu." Inilah bahaya yang sangat halus, merasa baik, sehingga merasa tidak perlu bertobat. Apakah salah menjadi orang yang hidupnya rapi, baik, dan taat? Tidak, justru itu baik. Yang menjadi masalah adalah ketika ketaatan membuat hati meninggi, kebaikan membuat kita merendahkan orang lain. Kedisiplinan rohani membuat kita merasa tidak terlalu perlu lagi kasih karunia. Seperti berkata dalam hati, "Tuhan, lihat dong, aku sudah cukup baik. Aku layak Engkau terima." Orang berdosa yang tidak punya alasan, hanya punya pengakuan. Sekarang lihat pemungut cukai itu. Alkitab berkata, ia berdiri jauh-jauh. Ia tidak berani menengadah ke langit. Ia memukul diri. Ia hanya berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Ia tidak membawa prestasi, ia tidak membawa daftar kebaikan, ia tidak membawa alasan untuk membela diri. Yang ia bawa hanya satu hal, pengakuan jujur bahwa ia orang berdosa dan permintaan, "Tuhan, kasihanilah aku." Dan Yesus berkata sesuatu yang mengejutkan. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan dan bukan orang itu. Ayat 14. Yang baik secara luar belum tentu benar di mata Tuhan. Yang masa lalunya kotor, kalau hatinya merendah, mengakui, dan bertobat, bisa pulang sebagai orang yang dibenarkan. Di sini kita mulai melihat yang berkenan di mata Tuhan. Bukan sekadar siapa yang kelihatan lebih baik, tetapi siapa yang hatinya merendah dan mau bertobat. Pertanyaannya, jadi apakah Tuhan lebih sayang sama orang yang punya masa lalu kelam dan bertobat daripada orang yang hidupnya baik sejak awal? Jawabannya bukan. Yang ini Tuhan lebih cinta, yang itu lebih tidak. Tuhan mengasihi semua. Dia mengasihi orang yang dari muda hidup takut akan Tuhan. Dia juga mengasihi orang yang pernah jauh, tapi kemudian kembali dengan air mata. Yang paling berkenan di mata Tuhan adalah orang yang hidup benar, tapi tetap rendah hati, tidak sombong dengan kebaikannya, tidak merasa lebih rohani dari yang lain, tetap sadar bahwa ia hidup hanya karena anugerah. Orang yang berdosa dan sungguh-sungguh bertobat, yang tidak menutupi dosanya, yang datang kepada Tuhan apa adanya, yang berkata, "Tuhan, aku butuh Engkau." Yang tidak berkenan di mata Tuhan adalah orang yang merasa tidak butuh Tuhan, orang yang menganggap dirinya cukup benar, dan melihat orang lain dengan mata penuh penghakiman. Mungkin kamu yang mendengar renungan ini berpikir, "Aku punya masa lalu yang kotor, aku pernah jatuh dalam dosa yang memalukan, aku pernah melukai orang lain, dan aku merasa tidak layak di hadapan Tuhan." Dengarkan baik-baik, firman hari ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengundangmu pulang. Tuhan bukan cari orang yang dari dulu tak pernah salah, sebab semua manusia berdosa. Yang Tuhan cari adalah hati yang mau mengakui,
hati yang mau berbalik, hati yang mau berkata, "Tuhan, aku butuh Engkau." Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap. Bagi kasih karunia Tuhan, tidak ada kegagalan yang terlalu besar. Sampai Tuhan tidak sanggup mengampuni, yang membuat kita jauh dari Tuhan, bukan besarnya dosa, tapi kerasnya hati yang tidak mau bertobat. Di sisi lain, kalau hari ini kamu merasa, aku dari dulu baik, aku aktif pelayanan, aku tidak seperti orang-orang yang jatuh dalam dosa besar. Itu semua baik. Pelayanan, ketaatan, disiplin rohani, semua itu indah di hadapan Tuhan. Tapi waspadalah sahabat pelita hati, jangan sampai kebaikan membuatmu sulit mengakui kesalahan. Pelayanan membuatmu merasa layak. Kedisiplinan membuatmu merendahkan orang lain. Tuhan lebih dekat dengan hati yang lembut dan merendah daripada dengan hati yang merasa cukup benar. Mungkin pagi ini dengan lembut Roh Kudus sedang berkata, "Anakku, engkau melakukan banyak yang baik, tapi jangan lupakan bahwa engkau pun tetap perlu kasih karuniaku." Amin. Sahabat pelita hati, renungan hari ini bukan untuk mengangkat satu kelompok dan menjatuhkan kelompok lain. Renungan ini mengajak kita semua, baik yang merasa baik maupun yang memiliki masa lalu kelam, untuk sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau pagi ini engkau rindu berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau jadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, bukan karena topeng kebaikan, tapi karena hati yang jujur dan mau bertobat." Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau melihat lebih dalam daripada yang manusia lihat. Engkau tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tapi Engkau melihat isi hati kami. Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini sebagai orang-orang yang tetap membutuhkan kasih karunia-Mu. Bagi kami yang mungkin merasa sudah baik, ampuni kami kalau tanpa sadar kami menjadi sombong rohani, merasa lebih benar dari orang lain dan lupa bahwa kami pun adalah orang berdosa yang diselamatkan hanya oleh anugerah. Lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami tetap rendah hati, tetap mengakui bahwa kami butuh Engkau. Setiap hari, bagi kami yang punya masa lalu kelam, yang pernah jatuh dalam dosa, yang mungkin sampai hari ini masih hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah, Tuhan, peluk kami dengan kasih-Mu, yakinkan kami bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi pengampunan-Mu. Selama kami mau datang dan bertobat, ajari kami berdoa seperti pemungut cukai itu. Ya Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Biar pagi ini menjadi titik awal yang baru, langkah baru bersama Engkau, dengan hati yang jujur dan mau dibentuk. Kami rindu menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, bukan karena kami sempurna, tetapi karena kami terus-menerus membuka hati untuk dimurnikan oleh-Mu. Tuhan, sertai hari kami, pimpin langkah kami, jauhkan dari mara bahaya, dan tolong kami untuk hidup hari ini dalam kasih karunia dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pelita hati, ingatlah, yang paling berkenan di mata Tuhan bukan orang yang kelihatan sempurna, melainkan hati yang rendah, jujur, dan mau bertobat. Kalau renungan ini menyentuhmu, tekan like sebagai bentuk dukungan. Subscribe channel Pelita Hati, bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang merasa terlalu kotor untuk datang kepada Tuhan, dan tuliskan di kolom komentar, "Tuhan, aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu dengan hati yang rendah dan mau bertobat." Shalom. Tuhan memberkati.